Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan konflik dan negosiasi dalam perilaku organisasi. Pertama adalah pengertian konflik. Pengertian konflik ada beberapa para ahli, dan saya dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dipengaruhi secara negatif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lain. Terus yang kedua, pandangan tentang konflik. Ada 3 pandangan atau sudut pandang. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik dipandang sebagai sesuatu yang jelek, tidak menguntungkan, dan selalu menimbulkan kerugian dalam organisasi. Dan yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam suatu kelompok atau organisasi menurut Robbins tahun 2002. Dan yang ketiga, pandangan interaksi. Pandangan ini menganggap bahwa konflik dalam organisasi perlu diciptakan. Konflik bukan hanya suatu kekuatan positif dalam suatu organisasi, tetapi juga diperlakukan agar kinerja organisasi lebih efektif. Dan ketiga, yaitu jenis dan penyebab konflik. Ditinjau dari segi fungsinya, ada 2 jenis konflik, yaitu konflik konstruksif adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembang organisasi, dan yang kedua, konflik destruktif adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi manusia. Ditinjau dari segi instansionalnya, konflik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konflik kebutuhan individu dengan peranan dalam organisasi, dan yang kedua, konflik peranan dengan peranan. Yang ketiga, konflik dengan individu dan dengan lain. Ditinjau dari segi materi yang dikonflikkan, terdapat 4 jenis konflik, yaitu konflik tujuan, dan yang kedua konflik peranan, dan yang ketiga adalah konflik nilai. Konflik tujuan terjadi ada 2 atau lebih tujuan yang kompetitif dan bahkan kontradiktif. Yang kedua, konflik peranan. Peranan adalah konsep yang sangat penting dalam organisasi agar akan membantu memahami perilaku yang diharapkan dari pihak yang menduduki posisi tertentu dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, konflik nilai. Menurut Milton, Rickich, dan Kreitner 2005, nilai adalah kepercayaan yang bertahan lama di mana model setiap kasus atau sifat-sifat eksistensi secara pribadi atau secara sosial lebih disukai daripada model sikap yang sebaliknya atau yang bertentangan dengan sifat akhir eksistensi. Terus yang ketiga, konflik nilai muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi antar organisasi tidak sama. Yang keempat adalah konflik kebijakan. Dapat terjadi karena adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pihak tertentu menurut Sutopo 2010. Dan berikutnya adalah proses konflik. Ada beberapa proses konflik. Yang pertama, tahap 1, potensi pertentangan dan ketidakselarasan. Tahap pertama adalah munculnya kondisi yang memberi peluang terciptanya konflik. Dan yang tahap kedua adalah kognisi dan personalisasi. Tahap ini penting karena dalam tahap ini biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Dan tahap yang ketiga adalah maksud. Maksud adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Dan yang keempat, perilaku. Pada tahap ini konflik mulai jelas. Dan yang kelima, akibat. Jalinan reaksi antar pihak-pihak yang berkonflik akan menghasilkan konsekuensi tertentu dan akibatnya untuk organisasi tersebut. Selanjutnya adalah negosiasi. Ada banyak teori negosiasi menurut para ahli. Dapat saya simpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya
yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, strategi negosiasi. Yang pertama, negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0 atau zero sum game. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi, pastilah salah satu pihak akan menang. Yang kedua adalah Selanjutnya adalah negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Selanjutnya, proses negosiasi. Menurut Robbins 2008 menjelaskan tahap-tahap negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan dan menjustifikasi tuntutan awal. Selanjutnya, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Selanjutnya, negosiasi menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dilibatkan saat pihak-pihak yang bernegosiasi mengalami jalan buntu. Adanya pihak ketiga sengaja dilibatkan sejak awal proses negosiasi. Dalam keadaan apapun, negosiasi yang melibatkan pihak ketiga semakin banyak digunakan. Audio Jungle. Kerap dari